أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kami hormati Mama Minia IKPS Dumai, yang kami hormati Bapak-bapak penasehat, Bapak pembina, dan Bapak-bapak pengurus IKPS Dumai, dan yang kami muliakan tamu kita, undangan kita, yaitu Bapak Haji Sunaryo Sumando Urang Minang beserta istri. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, dengan izin Allah, alhamdulillah kita sudah dapat meringankan kaki, mengayunkan langkah ke gedung yang sangat kita cintai ini dalam rangka halal bihalal warga IKPS Dumai. Selawat beserta salam tidak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Semoga ucapan selawat ini selalu kita ucapkan, kita lantunkan pagi, petang, siang, malam. Harapan kita semua, semoga kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekarang adalah minggu terakhir, kalau tidak salah minggu terakhir bulan Syawal. Baiklah, di sini kami dari pengurus kaum ibu IKPS dan atas nama warga IKPS mengucapkan selamat hari raya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya Bu, lepas terima maaf kita Bu. Maaf lahir batin kita sama-sama ya Bu ya. Karena dalam masih dalam hari baik, bulan Syawal. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita ini, marilah sama-sama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Maidalita. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum.
wa ulaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membacakan ayat suci di hadapan kita bersama, semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengar dan menyimakkan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekarang kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sepatah kata dari Bapak-bapak pembina kita warga IKPS Dumai, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Suprimen Tuanku Rajo Malano. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ini Kama Candi Pandai beserta jemaah hadir yang saya hormati Bapak Haji Sudaryo yang datang kepada kita yang anggota DPRD Provinsi Riau. Terima kasih Pak atas kedatangan Bapak di sini. Dan tak lupa juga mengucapkan kepada saudara-saudara saya yang terima kasih atas kehadirannya di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, karena sekarang dalam masih bulan Syawal. Selanjutnya saya atas nama penasihat IKPS lupa juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus IKPS yang telah sudi bersusah payah untuk dapat mengadakan acara ini. Atas kepercayaan dari pengurus, lebih dahulu saya mengucapkan takziah dan terima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga ke depan kita bisa IKPS Dumai lebih baik dari yang sekarang. Dan selanjutnya dengan adanya hal ini, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa kita tingkatkan yang lebih mewah dan lebih meriah dari ini, sehingga dari tahun ke tahun saya sebagai pimpinan dan pengurus bisa mengasih nasihat di mana kekurangan kepengurusan sekarang ini tidak lain tak bukan untuk ke depan lebih maju dari yang sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, marilah sama-sama nanti kita dengarkan dari Ustadz akan menguraikan apa itu maksud alam bihalal. Mudah-mudahan alam bihalal ini membawa hikmah dan berkah bagi kita semua, sehingga dalam hal ini warga IKPS terjalin hubungan yang lebih dekat antara kita satu nagari, Padang Tarong dan sekitarnya. Selanjutnya kepada pengurus, kami berharap juga untuk dapat membina dari anak-anak kita bagaimana untuk ke depan meningkatkan, apakah perlu kita adakan pembimbingan untuk anak-anak, berkemungkinan sekali 1 bulan kita dapatkan ustaz, karena sekarang ini istilah orang dengan
Modernisasi ini kita perlu kasih bimbingan kepada anak keponakan kita di sini. Itu saya serahkan kepada pengurus, di mana yang terbaik untuk kita mental dari anak keponakan kita ini untuk menyusun masa depan yang lebih bagus. Hanya itulah yang dapat sepatah dua patah kata yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Supremen Tuanku Rajo Malano. Selanjutnya Kilang Putri 7 di Dumai, Provinsi Riau, tempat terletak di kota Dumai, kota Quito. Kita dengarkan sambutan dari anggota DPRD Provinsi Riau yang tidak lain tidak bukan adalah Bapak Haji Sunario. Kepada Bapak Haji Sunario kami persilakan. Cocok lah bentuknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mit pecah. Mit pecah. Pegang ketek dikit. Ini kan Tentunya pada pagi hari yang berbahagia. Tapi semua BIP tadi enggak pecah kan? pegang seketek nyaris di konsep. Akan diktekan kali kita dicucuk seperti Hari ini keluarga besar Ikatan Keluarga Panel Taruh dan sekitarnya dipertemukan Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Supremen sebagai pembina di KPS, Datuk Sandi, Nini Mamat, Jadi Pandai, Alim Ulama, dan umumnya keluarga besar Ikatan Keluarga Panel Taruh dan sekitarnya yang saya banggakan. Hari ini pertama terima kasih banyak kami, saya dengan Ibu telah diundang pada kegiatan amal dihalal di KPS. Dan alhamdulillah kami juga hari ini dapat hadir bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tadi disampaikan hari ini kita masih dalam suasana salat ya, Idul Fitri. Karena itu saya bersama dengan Ibu yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 untuk kita semuanya. Mungkin selama ini saya dan di antara kita semuanya juga ada yang belum berkesempatan untuk bersilaturahim. Inilah kesempatan kita untuk bisa bersilaturahim, saling memaafkan di antara kita semuanya. Pendapat kita hari ini dengan tema yang dibuat oleh panitia di KPS, saksi bahannya bisa dari simpan pasti. Sehingga ini yang perlu terus kita pertahankan. Yang di ujungnya lagi yang paling penting. Ada di dalam kurungnya itu ujungnya kompak. Nah, kita berharap
karena bahwasanya keluarga besar KPS sebagai warga Kota Dumai yang berasal dari Manado. Kita ini warga Dumai, ya, keluarga Manado, keluarga kita adalah warga Kota Dumai yang berasal dari Manado. Karena itu kita harus ikut bersama-sama tentunya membangun Dumai juga. Kita sama-sama menceritakan di sini. Artinya, jangan dilupakan juga tempat asal kita yang ada di Manado. Karena itu saya sepakat sekali dengan tema kita hari ini yang berjudul adalah kompak. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kita tidak lama lagi akan menghadapi pemilu bulan Februari tahun 2024. Kita berharap bahwasanya kompak pada tahun ini akan tetap terjaga terus. Jangan sampai nanti mungkin masalah caleg dan lain sebagainya kita jadi tidak kompak. Harapan ini perlu dijaga terus. Silaturahim harus kita jaga terus, Pak. Jadi dengan apapun yang terjadi menghadapi apapun situasinya kita tetap kompak warga Manado. Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian tentunya kita akan hidup bersama-sama nantinya membangun Kota Dumai yang kita cintai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi selamat saya sampaikan kepada kita semuanya. Saya juga tidak berpanjang panjang. Mungkin Pak Ustadz yang akan menyampaikan kepada kita dan Bapak Ibu materi tentang silaturahim dan malam. Betul lah, banyak punya ibu. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih tentunya hari ini saya masih di DPRD Provinsi Riau periode yang kedua, insya Allah sampai tahun 2024. Tentunya ini atas berkat dukungan daripada warga Kota Dumai pada umumnya dan khususnya tentunya warga Manado yang hari ini hadir yang telah mendukung saya tentunya di DPRD Provinsi Riau untuk periode yang kedua. Sekali ucapan terima kasih banyak kepada kita semuanya. Mudah-mudahan saya dapat menjalankan amanah yang Bapak Ibu berikan untuk menyelesaikan tugas saya nanti sampai tahun 2024. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini saya dengan Ibu juga mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan sampai selesai. Setelah ini saya pamit. Setelah ini ada acara halal bihalal haji yang hari ini tidak jam-jam. Karena itu saya datang kali dulu di KPS. Setelah ini saya mohon izin untuk meninggalkan tempat ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti daripada silaturahmi kita pada hari ini. Demikian Bapak Ibu yang sekalian, saya hormati sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kami dan saya dapat bersama-sama hadir bersama dengan keluarga besar KPS Kota Dumai. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kela koda. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Haji Sunario sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Semoga Bapak sukses selalu dalam menjalankan tugas dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jalan Bapak, semoga Bapak selamat sampai ke tujuan yang berikutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bersedia datang ke tempat kita ini. Kami sangat berbangga sekali Bapak Ibu yang sudah dapat mengunjungi kita bersama di sini. Selanjutnya pergi ke pasar beli matoa. Singgah sebentar di jalan Hang Tua. Untuk ketiga kami Ibu. Sepatah kata dari Bapak Ketua, yaitu Bapak Haji Zul Effendi Rajo Batua. Kepada Bapak Haji Zul Effendi Rajo Batua kami persilakan.
Iya. Edwina. Oh, ini mantan no. Iya, mantan. Komandan Wak. Itulah itu rezekinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah dengan izinnya kita dapat hadir dan berkumpul dalam ruangan gedung yang kita cinta ini, yaitu dalam rangka bersilaturahmi atau dalam rangka halal bihalal. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada siang ini diridai oleh Allah, supaya kita benar-benar nanti ya seperti yang disampaikan oleh ayat suci tadi, yaitu bersatu jangan bercerai-berai. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini benar-benar nanti dapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Nenek Mama, Jadi Pandai, ini ulama. Selanjutnya yang kami hormati Mama Pengurus, Bapak Pembina Penasehat, Mama Pembina, Bapak Penasehat. Selanjutnya jajaran pengurus IKPS yang kami muliakan, Bapak Ibu, kawan-kawan yang hadir pada siang ini. Ada yang beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ya tentu tentang kegiatan. Karena pengurus harian kan yang bisa dilaporkannya tentang kegiatan. Ya, kegiatan mungkin dari tahun yang halal bihalal 2043 Hijriah sampai sekarang. Waktu setahun kemarin Bapak Ibu, itu ruangan yang nampak sebelah itu belum ada, masih tanah. Jadi pas 1 tahun, seperti itulah keadaannya. Yaitu telah menghabiskan dana sekitar 90 juta lebih. Ya, jadi dana yang kami kumpul, nah itu semuanya boleh dikatakan 80% untuk pembangunan. Ya, sehingga ada nampak. Insyaallah selesai halal bihalal ini untuk pintu pengecatan itu sudah ada uangnya. Yang belum ada mungkin keramik ya. Nah, insyaallah nanti dapat kita keramikkan habis sebelum makan kan ini. Jadi itu nanti bisa kita manfaatkan bagi Bapak Ibu yang mau memakai fasilitas yang entah namanya pesta perkawinan ya. Nah itu bisa memakai ruangan yang sebelah ini. Nanti ada kamar istirahat dan ada kamar ruangan keluarga. Nah, mungkin itu. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi kami dari kepengurusan, yang pertama mohon maaf lahir dan batin ya, sekiranya ada kesalahan yang disengaja, yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah ini diterima oleh Bapak Ibu. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada siang ini. Ya mudah-mudahan kita semua
diberikan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kompak ya, tolong menolong ya dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Samu, Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua kita, Bapak Haji Zul Effendi Rajo Batuan, yang telah menyampaikan kepada kita bersama, Bu ya. Alhamdulillah berkat kerjasama pengurus dengan anggota, berkat karena kita bersama-sama, Bu, sumbangan kita bersama-sama, Bu, kini alhamdulillah gedung kita semakin mantap ya, Bu ya. Bagi ibu-ibu yang muda-muda, kalau kamu menantu jangan cari tempat lain ya, Bu. Siko ada gedung kita, fasilitasnya sudah semakin membaik, semakin mantap ya, Bu ya. Untuk kalau pengantin di Siko, Bu, sedang menikah, boleh ya, nanti kita sediakan fasilitasnya tempat tidurnya karena ruangannya ada, Bu. Untuk peralatan masak, ada berapa kamar kita nanti, Bu? Kan mantap gitu namanya tuh, Bu. Kita sebagai persatuan, istilahnya Padang Taro itu kira-kira persatuan kelurahan lah ya, Bapak Ibu. Pak Tuan, ya persatuan kita persatuan kelurahan. Tapi alhamdulillah berkat Karajo Samo saling membahu antara satu dengan yang lain. Bak kata-kata, apapun kadang-kadang cara mengucap lebih gugup. Saciok bak ayam, sadanciang bak basi, sayo sakato. Mudah-mudahan kini kita sayo sakato, Bu, sampai selanjutnya, Bu, sampai ke anak cucu kita nanti. Walaupun kita sudah tidak ada nanti, Bu, kita ingin Padang Taro ikut tetap kompak, tetap bersatu, tetap namanya akan dikenang selamanya, Bu ya. Karena itu pertama sekali dulu kalau tidak salah gagasan dari orang tua kita, yaitu Bapak Haji Hambas dan kawan-kawan beliau untuk mencetuskan persatuan Padang Taro, Bapak Ibu. Alhamdulillah kini Pak Dulu dia ada kain yang limo kan. Menambah kita sebenarnya. Jadi persatuan ko dulu di waktu itu menggunakan nama IKES, itu kan keluarga sadar. Karena waktu itu anak limo itu kan masih zaman-zamannya sesudah G12 PKI. Jadi waktu itu awalnya tidak boleh menggunakan nama usul kampung. Jadi sepakat kalau itu dalam itu termasuk almarhum Pak Kitabas, Pak Giri Effendi itu kan yang kedua dulu kan, ya. Disebut nama IKES. Jadi tahun 2001 nama ko dirubah menjadi KPS karena di Duri KPS, di Pekanbaru kan KPS, di Mayman KPS. Jadi anjuran dari kerabatan adat negari Pantaro supaya namaku disamakan. Itulah terjadinya. Makasih, Bu. Alhamdulillah dipajale oleh Bapak kita, Bapak Datuk Sandi. Jadi Bapak Ibu, kini bagi kita yang akan kami nantu, tak payah lagi mencari sampai parkirannya luas, gedungnya lah cukup luas, lah gadang kini dan tempat masaknya rencananya di belakang Bapak. Dan bagi kaum ibu yang bagi kita akan wirid setiap bulannya minggu kedua setiap bulan Bapak ibu-ibu. Nanti kalau lah cukup dana, nanti sampai produk kita akan dibuat panjang di situ, Bu. Banyak sampai produk kita salat sesudah wirid, kita salat jamaah bersama salat asar. Setelah itu kita baru pulang.
supaya apa Bu? Kita menanamkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita nanti, bahwa kita kok bersatu dari dahulu sampai kini, sampai selanjutnya nanti kita akan tetap satu sebagai wadah Padang Taro di Dumai. Apakah itu orang Sumando, apakah itu Ipanisan yang sudah menikah dengan orang Padang Taro, berarti sudah mengikrarkan diri sebagai warga Padang Taro. Ya Bapak Ibu, demikianlah. Sekarang marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh orang kita Padang Taro II, yaitu Bapak Ardinal Tuanku Batua. Kepada Bapak Ardinal Tuanku Batua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu dan anak-anak kami yang dimuliakan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi satu kesempatan, kesehatan dan juga nikmat iman, sehingga kita masih dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan yaitu undangan dari KPS. Bapak Ibu sedang tarawih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui yaitu silaturahim halal bihalal, marilah kita selalu mengucapkan, memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amalia. Baiklah, pada kesempatan ini, sebab tadi ada jelaskan bahwa bulan ini masih bulan Syawal. Jadi saya ucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin, karena awak sendiri tak sempat datang ke rumah bapak-bapak atau ibu-ibu. Hanya di sinilah kesempatan yang bisa disampaikan. Baiklah, sesuai dengan tadi ayat yang telah disampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar wa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Ini perintah sesuai dengan rasio ayam dan siang masih. Jadi bersatu untuk melanjutkan estafet perjuangan orang-orang Taro. Jangan sampai kita berpisah. Jadi disuruh sesuai dengan ayat, memerintahkan kita supaya kita dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yaitu Al-Quran.
kita harus ada kompas daripada perjalanan kita. Harus ada barometer jelas. Jadi seandainya seperti kapal yang di lautan itu tanpa ada kompas, itu perjalanan akan sia-sia. Walaupun mereka fasilitasnya serba cukup, serba lengkap, tapi apabila tidak ada kompas, mereka habis BBM, dia akan datang badai, akan habis di lautan, maka mereka akan salah. Dan juga seperti kita ini, kita tanpa ada kompas, tanpa tujuan hidup, hanya mengira-ngira saja. Sebab pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini akan dimintai pertanggungjawaban dalam surat Al-Isra. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan nanti dimintai pertanggungjawabannya. Inilah yang kita harus menghitung-hitung, menghisap-hisap jiwa kita, hati kita. Apalagi pada bulan Ramadan ini kita sudah susah payah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita beribadah di siang hari untuk berjuang, untuk berpuasa, di malam hari kita untuk melaksanakan sholat tahajud yang mulai. Jangan sampai hilang begitu saja. Selesainya Ramadan, sholat tahajudnya pun hilang. Selesainya bulan Ramadan, membaca Al-Qur'annya pun sudah tidak ada lagi. Seharusnya ini adalah satu untuk bimbingan kita, supaya kita ditertiak agar kita untuk 11 bulan yang selanjutnya kita tetap untuk melaksanakan sholat malam. Kita tetap melaksanakan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lupakan membaca Al-Quran. Jadi kita harus selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbihu billahi jamina wa la wa tunya Allah alaikum. Dan dengan nikmat ini Allah memberikan kita menjadi orang yang bersaudara, menjadi hati kita itu bersatu padu untuk berjuang, untuk menegakkan lillahi kalimatillah. Apalagi dalam persatuan kita, supaya kita jangan sampai ragu kita bersatu untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan selanjutnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau sedang berkhutbah. Sejenak beliau berhentikan membaca Subhanallah. Sampai 3 kali dia membaca Subhanallah. Setelah selesai beliau sholat, ada salah satu sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apa gerangan kenapa kamu berhenti sejenak untuk berkhutbah? Kata beliau, saya dibisikkan oleh malaikat bahwa tidak akan diterima amalan mereka apabila mereka tidak mau meminta ampun kepada kedua ibu bapa mereka. Inilah yang pertama yang disampaikan oleh mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita harus memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita. Apalagi yang masih hidup, dan juga apabila yang sudah mati, hendaklah kita selalu mendoakan kedua ibu bapa kita. Inilah yang pertama. Yang keduanya yaitu kata malaikat kepada Rasulullah, tidak akan diterima amalan mereka yang disampaikan kepada umatmu, bahwa tidak akan diterima amalan mereka, supaya mereka harus saling suami istri meminta maaf. Sebab kita ini selalu bercampur, selalu ada urusan di dalam rumah tangga kita, sehingga kita selalu salah menyalahkan. Kadang-kadang kita tinggal egois, kita tidak mau meminta maaf kepada suami, dan juga suami tidak mau meminta maaf kepada istri, dan juga orang ibu bapa tidak mau meminta maaf kepada anak, anak juga tidak mau meminta maaf kepada kedua ibu bapa. Ini sudah salah. Maka kita dianjurkan, disuruh oleh Rasulullah SAW, harus kita saling maaf
kita kalau lupa kita memohon maaf kepada suami istri atau kepada kedua ibu bapa kita harus saling maafkan. Yang ketiganya yaitu hendaklah di antara kamu kata Rasulullah SAW saling memaafkan. Sebab kita selalu bertingkah laku yang kurang baik, selalu kurang sopan. Jadi kita harus selalu saling memaafkan. Wa'ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbaik-baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah berbuat baik kepada kita. Kalau kita hitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu. Baiklah, Bapak Ibu, juga jemaah yang dimuliakan Allah, inilah yang kedua. Dan selanjutnya dalam surat Al-Fatir ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa awrasna kitabal ladzina taqaina minhum wa minhum sabiqul khairat wa minhum billahi. Jadi dan katanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah aku pilih kata Allah untuk menerima Al-Quran, sehingga mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Summa awrasna kitabal ladzina taqaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqul khairat biidznillah dzalikal huwal fadlul azim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi kita ini sudah pilihan Allah. Kita ini sudah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran. Di samping itu kata Allah, mereka ada menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian mereka ada menzalimi diri mereka sendiri. Sebab mereka enggan untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan untuk saling memaafkan. Mereka merasa egois, mereka tidak mau. Jadi apalagi dengan suami istri ini tidak mau minta maaf kepada suami tidak mau minta maaf kepada istri. Maka kita harus selalu saling memaafkan. Inilah yang pertama. Wa minhum muqtasidun, yang kedua, kemudian hanya pertengahan saja. Mereka tidak mau lagi menambah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita tuntut. Kita harus banyak membaca Al-Quran supaya kita paham apa tujuan tafsirnya. Jangan hanya sekedar baca-baca saja, kita tidak paham apa isi kandungan daripada Al-Quran tersebut. Kita cukup apa yang ada sama guru kita, nenek-nenek moyang kita, itu sajalah yang kita amalkan. Wa minhum sabiqul khairat biidznillah dzalikal huwal fadlul azim. Inilah yang ketiga. Dan kemudian orang-orang yang selalu dia berinfak, bersedekah, selalu dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersegera untuk mengeluarkan sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak segan-segan menginfakkan harta mereka, baik pun suka maupun tidak suka. Sesuai dengan ayat yang berbunyi, ada salah seorang sahabat yang mengorbankan dirinya demi mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga pada waktu itu karena di Mekah ini banyak sekali rintangan, gangguan-gangguan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan basis di Yastrib yang dinamakan Madinah sekarang. Jadi sehingga sudah sampai di sana, datanglah satu sahabat menyusul di belakang yang namanya Mufid. Dia orang kaya di Mekah, dia pemanah ulung, jadi dia berjalan sendiri.
sehingga dalam perjalanan dia dihadap oleh kafir Quraisy. Jadi sehingga dia turun dari kudanya dan menembak panahnya. Kalian mau apa? Kenapa kalian halangi saya dan tidak ke Madinah ikut Rasulullah SAW? Tidak boleh. Kalian harus kembali lagi ke Mekah. Jadi kata ini salah satu. Kamu ingin mati atau mau harta saya? Kalau kamu mau harta saya, ambillah harta saya semuanya yang ada di Mekah. Mereka ini dia orang yang sama mereka dan orang kaya Mekah. Sehingga orang kafir Quraisy tersebut mereka memilih harta. Kalau kalian ingin memilih harta, jangan saya halangi untuk tidak berpikir. Inilah orang-orang yang mengorbankan dirinya di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Inilah yang kita bahwa kita harus betul-betul untuk melaksanakan atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh inilah jalanku yang lurus, yaitu Al-Quran. Inilah jalanku, anna hadza itu Al-Quran. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Maka kita harus mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencereh-cerehkan kamu dari jalan. Kalau kita berubah pilihan kita akan didatangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dengan waktu yang singkat ini, inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.